Yesus kekasihku, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap
pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan lagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu saya ajak kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami tiap-tiap hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh ada lagi Tuhan, jemaat-Mu, hamba-Mu Tuhan. Seberapa kami yang ada yang Tuhan sudah kumpulkan pagi hari ini Tuhan, tujuan kami datang kepadamu hanya untuk datang memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari pertama pertengahan sampai selesainya ibadah ini, jadilah seturut mau dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala gangguan apapun itu bentuknya Tuhan, daripada kuasa kegelapan, kami bersatu hati, kami tolak, kami gagalkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kebebasan daripada Tuhan menjadi bahagian kami semua beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan membuka ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, Yesus kami puja. Haleluya, haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami. Berikan kami hati yang kudus, hati yang tulus Tuhan. Manakala kami datang beribadah kepadamu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lanjut Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Masuk gerbangnya. Gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama aku.
Pukul 22. Haleluya. Sujud di hadapannya, angkat tangan tunaikan pujian. Pujilah dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi suka dengan selamat dinaikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Gerbanglah Tuhanku, menerima segalanya. Di hadapan, angkat tangan tunaikan pujian. Pujilah dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi suka dengan selamat dinaikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat. Kita tetap memuji Tuhan, kita angkat pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Sujud
kami persilahkan anak-anak sekolah minggu dan pra remaja untuk memuji Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. istimewa. Benar, kita istimewa, kita memiliki Raja di atas segala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih memuji Tuhan. Kami persilahkan bangkit berdiri, lebih dari pemenang.
bangkit berdiri, kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan aku datang. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan aku datang. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Puji Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa. Yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu
pagi hari ini ya Tuhan, bahwa hati kami haus akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua pagi hari ini, agar lewat kebenaran firman-Mu kami dihiburkan oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dituntun oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dibimbing oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami mendapatkan jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi kami semua. Sehingga lewat penyampaian firman Tuhan, pada pagi hari ini kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Semua bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mencuri perhatian kami dari firman Tuhan, sepakat kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar dan ajaib ada di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati dan hidup kami dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus beri kita kekuatan, kesehatan, kesempatan. Kita ada di rumah Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Berterima kasih saya kepada Oma di tempat ini. Juga kepada hambanya Bapak Max sekeluarga yang beri saya kepercayaan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita temukan pembacaan kita di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri, saya baca di Alkitab saya, saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Pembacaan kita Yosua pasal yang pertama, kita hanya akan baca, sebenarnya kita harus baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9, tapi saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saja. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Puji Tuhan, silahkan duduk. Pagi hari ini kita mendapati bahagian-bahagian firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keberadaan orang Israel. Setelah Musa yang kurang lebih 40 tahun dipakai oleh Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi kemudian Musa tidak dapat memimpin perjalanan umat Israel ini sepenuhnya. Ia harus mati dan tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan kemudian berfirman kepada seseorang yang bernama Yosua. Dalam bacaan kita sangat jelas sekali pembedaan yang disebutkan oleh firman Tuhan. Ayat 1 saudara perhatikan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Ya. Ada pembedaan penyebutan terhadap seorang yang bernama Musa. Musa disebut
hamba Tuhan, tetapi kemudian Yosua disebut sebagai abdi Musa yang kemudian diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, menggantikan peran sepenuhnya yang dulu dijalankan oleh seseorang yang bernama Musa. Ada kenaikan tingkat dalam kehidupan Yosua. Dari seorang yang disebut sebagai abdi Musa, hamba Musa, kemudian Tuhan pilih dia, Tuhan tetapkan dia, Tuhan angkat dia untuk memimpin orang Israel menggantikan Musa. Yosua mengalami level up di dalam kehidupannya. Tuhan angkat dia dari seorang yang lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa, dari orang yang lebih banyak berkonsentrasi terhadap apa yang disuruhkan oleh Musa, dari seorang yang lebih banyak mengabdikan dirinya kepada Musa. Tetapi kemudian Tuhan pilih dia, Tuhan angkat dia menjadi orang yang mengabdi secara langsung kepada Tuhan. Ya. Ada perpindahan level dalam kehidupan seorang Yosua. Yosua naik satu tingkat dari kehidupannya. Dari seorang yang dulu menerima perintah, kemudian menyampaikan perintah. Dari seorang yang menerima komando, tetapi kemudian menjadi orang yang memberi komando. Dari seorang yang dulunya dipimpin, menjadi seseorang yang kemudian menjadi pemimpin. Bahkan tingkat kepemimpinan dari Yosua tidak beda jauh dari Musa. Di zaman Yosua justru Tuhan memakai Yosua menjadi orang yang memimpin orang Israel menikmati, mengalami sepenuhnya apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan orang Israel. Selama sekian ratus tahun perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa mereka akan memiliki satu tempat yang Tuhan janjikan menjadi warisan pusaka nenek moyang mereka. Dan di zaman Yosua kemudian mereka menikmati itu semua. Dari bahagian ini kita mendapati satu pelajaran bahwa Tuhan menghendaki kita untuk berada di level-level tertentu di dalam kehidupan. Ya. Semua orang, siapapun kita ingin naik level di dalam kehidupan kita. Kita tidak stuck pada satu tingkatan tertentu. Kita tidak tinggal diam pada satu level tertentu di dalam kehidupan. Kita mau selalu ada kemajuan, ada peningkatan, ada progres demi progres yang kita alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab ini yang Tuhan inginkan. Ada ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang perjalanan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 disebutkan seperti ini. Bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai kepada rembang tengah hari. Itu progres yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah rancangan Tuhan terhadap perjalanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti cahaya fajar yang dulu pertama-tama secara samar-samar. Tapi kemudian makin lama makin terang. Makin lama makin terang. Sampai puncak terangnya yaitu di rembang tengah hari. Ada ayat yang menyampaikan kepada kita, Tuhan akan mengangkat engkau, Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita
ada progres demi progres. Ada kemajuan demi kemajuan. Kita naik dari level tertentu kepada level yang selanjutnya. Kita beranjak dari tempat kita yang sekarang kepada tempat yang Tuhan siapkan pada level yang selanjutnya di dalam kehidupan. Bukan hanya secara pribadi, tetapi di dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Sebab apa yang ada pada Tuhan, Tuhan mau agar supaya setiap orang yang percaya menikmati setiap penyediaan Tuhan. Menikmati setiap apa yang ada pada Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap perjanjian Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan mau kita semakin hari semakin menanjak di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada satu ayat lagi yang ingin saya baca bagi saudara. Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bilang begini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Tuhan tidak mau kita hanya ada dalam satu lingkungan tertentu yang sempit. Tetapi Tuhan mau kita bisa melihat begitu besarnya penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita berkembang. Tuhan mau kita maju. Tuhan mau kita mengalami banyak hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Itu sebabnya ada pernyataan penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-5, saudara perhatikan. Yang komplain terhadap perjalanan umat-umat Tuhan. Ya, Ibrani pasal yang ke-5. Ayat yang ke-11. Tuhan mau kita menanjak. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita berkembang. Tuhan mau kita naik level. Tetapi penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11 kemudian menyatakan seperti ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tuhan mau kita mengalami peningkatan, mengalami level up, mengalami kemajuan. Bukan hanya pada hal-hal fisik jasmani. Tuhan mau angkat kita jadi kepala. Tuhan mau kita berkembang ke kiri dan ke kanan. Kita bisa expand. Tuhan mau kita berkuasa atas segala ciptaannya. Tetapi lebih daripada itu, Alkitab menginginkan kita tidak tinggal pada level kanak-kanak di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Penulis kitab Ibrani berkata, sebenarnya ditinjau dari sudut waktu, kamu ini sudah menjadi pengajar. Kamu tidak lagi membutuhkan susu, tetapi kamu sudah membutuhkan makanan yang keras. Karena seharusnya kamu sudah memiliki panca indera yang baik, yang bertumbuh, yang berkembang, sehingga tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan mau kita mengalami kemajuan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
Tuhan mau kita mengalami level up di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, apa sikap kita? Sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan, mengalami level up di dalam pertumbuhan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita perhatikan Yosua pasal yang pertama. Kalau kita baca selanjutnya, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9, 3 kali Tuhan memberi pernyataan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Diulang-ulang, ayat yang ke-6, Tuhan memberi pernyataan kepada Yosua, Yosua kamu harus bersiap untuk jadi pemimpin. Yosua, kamu harus bersiap dari seorang abdi Musa menjadi hamba Tuhan yang menerima komando langsung dari Tuhan. Dari seorang yang mengurusi kepentingan Musa menjadi seorang yang mengurusi kepentingan Tuhan untuk orang Israel. Kemudian Tuhan memberi pernyataan ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama, kalau kita ingin mengalami level up di dalam kehidupan, yang pertama, jaga hati. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Untuk menerima tanggung jawab yang jauh lebih besar, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan mau percayakan, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan ulang-ulang kepada Yosua, dan Tuhan ulang-ulang kepada kita pagi hari ini, jaga hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada orang-orang yang ketika diangkat oleh Tuhan tidak mampu menjaga hatinya. Justru di level yang selanjutnya, ia bukan hanya berhenti di situ, ia bukan hanya stuck di situ, ia jatuh di situ. Ada orang-orang ketika Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar, bukan semakin takut kepada Tuhan, tetapi justru dia celaka di situ. Pada Tuhan ada banyak berkat. Pada Tuhan ada banyak hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan mau kita jaga hati kita terlebih dahulu untuk sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan di hadapan kita. Nuh adalah petani anggur pertama yang sukses yang dicatat oleh Alkitab. Ya. Setelah air bah surut, Nuh kemudian mengambil biji anggur, kemudian menanamnya. Ia petani anggur pertama yang berhasil. Tetapi dari keberhasilan yang dicapai oleh seorang Nuh, di situ letak kejatuhan dia. Akhirnya ia harus mengutuk salah satu anaknya yang bernama Ham. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Berkat yang Tuhan siapkan, level-level selanjutnya yang Tuhan sediakan, Tuhan mau kita terus meningkat sampai kepada rembang tengah hari. Tapi jangan justru di level yang di atas dari kehidupan yang sekarang, justru kita celaka berkat Tuhan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Markus pasal yang ke-7. Di situ bila disampaikan, kenapa? Karena dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, persinahan, lain sebagainya. Ya. Waktu Tuhan mau pilih Daud, Daud tidak diperhitungkan bahkan oleh ayahnya sendiri. Yang disuruh menghadap Samuel yang gagah-gagah.
yang biasa berperang, yang penampilannya mumpuni, yang penampilannya menarik. Tetapi Tuhan bilang, bukan. Waktu Samuel mau mengurapi, Tuhan bilang, jangan Samuel, bukan. Mungkin yang ini bukan. Mungkin yang ini bukan. Yang ini bukan. Bukan. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel? Bukan dia. Karena manusia melihat apa yang ada di hadapan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Kisah Rasul memberi catatan kepada kita. Setelah Saul disingkirkan oleh Tuhan, Tuhan memilih Daud yang berkenan di hatinya. Berkenan itu sesuai. Ya, yang according. Sesuai dengan hati Tuhan. Ketika kita menjaga hati kita, saya percaya tidak ada satupun orang yang menjaga hatinya yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ada banyak pemimpin dari setiap suku yang ada di bawah kepemimpinan Musa. Kurang lebih ada 12 orang. Juga ada di situ ada Kaleb. Yang punya roh yang lain yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjatuhkan pilihannya untuk menaikkan level seorang yang bernama Yosua. Karena apa? Karena Tuhan berkenan kepada hatinya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, karena kita jaga hati kita di hadapan Tuhan, karena kita pelihara hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa tahan untuk tidak mengangkat kehidupan kita. Tuhan tidak dapat menahan dirinya untuk mempromosikan kita, untuk memberkati kita, untuk membawa kita menikmati apa yang ada pada Dia. Karena apa? Karena hati kita according, sesuai, berkenan di hati Tuhan. Sesuai di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata according. Kalau di musik ada namanya akord ya. Ya. Kalau Pak Max main keyboard akordnya A, ini pemain bass bilang, saya tidak suka akord A. Saya B. Kemudian pemain kita bilang, tidak aku suka itu akord B. Saya main di C. Kacau saudara. Tidak matching. Tidak sepakat. Tidak sesuai. Tidak berkenan. Kalau hati kita pelihara, kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti angkat kita. Yang kedua, ayat 7, Yosua pasal pertama. Saya baca ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Yang kedua, setelah kita jaga hati, kalau kita mau diangkat oleh Tuhan, jaga hati. Yang kedua, jaga sikap. Kemarin saya dapat trema dari Pak Max. Saya ganggu dia. Saya bilang, saya mau mak caleg saja. Dia bilang, jangan Kanda. Nanti semua itu dikali 0 itu sama jemaat. Jaga sikap.
bukan cuma jaga hati. Kita bukan sekedar dipanggil untuk jadi orang rohani, tetapi jadi orang benar yang bertindak dalam kebenaran, yang memperhitungkan apa yang harus kita kerjakan, yang memperhitungkan apa yang harus kita lakukan. Ada doa yang tidak pernah saya imani, yaitu doa makan yang bilang begini: kami percaya makanan ini akan mendatangkan kuat sehat bagi kami. Semua bentuk sakit penyakit yang terkandung di makanan ini kami patahkan dalam nama Yesus. Padahal dia kolesterol, padahal dia asam urat, padahal dia darah tinggi. Kami patahkan kolesterol, kami patahkan asam urat, kami patahkan tekanan darah tinggi. Tuhan tidak bekerja dengan doa seperti itu. Tuhan bekerja dengan orang yang cermat. Tuhan itu Allah yang bekerja dengan cermat, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mau kita sama seperti Dia. Tuhan menaruh hikmat, Tuhan menaruh pengetahuan, Tuhan menaruh kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Agar supaya kita bertindak hati-hati di dalam kehidupan. Karena semua tindakan kita, semua pilihan tindakan yang kita lakukan punya konsekuensi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Yosua, jaga hatimu, jaga sikapmu. Ada ayat di dalam Amsal pasal yang ke-22 kalau tidak salah ya, ayat yang ke-11. Orang yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Di ayat yang terakhir dalam pasal yang ke-22 itu, kitab Amsal bilang, pernahkah engkau melihat seseorang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan para pembesar dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap, orang yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik, itu tidak lahir begitu saja. Itu bukan bawaan lahir, itu dilatih di dalam kehidupan. Bagaimana ia tahu menempatkan dirinya ketika berhadapan dengan seseorang. Tidak semua orang yang mulutnya manis bisa bersahabat dengan raja. Tidak semua orang yang cakap bisa berdiri di hadapan para pembesar. Banyak orang cakap yang terbuang. Tetapi kalau dia cakap, dia jaga sikap. Kalau dia punya tutur kata yang baik, yang sopan, dia jaga sikap, Tuhan angkat dia. Ada kisah di dalam kitab Rut. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, dengan segera kemudian Naomi dan suaminya siapa? Petir? Naomi dan suaminya Elimelek. Ya. Cepat-cepat tinggalkan Bethlehem. Pergi ke Moab. Justru di Moab mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Naomi harus kembali ke Bethlehem lagi. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang ketika kita memilih tindakan-tindakan dalam kehidupan, kita bertindak dengan hati-hati. Ada manual booknya, ada tuntunannya, ada petunjuknya. Di mana? Di dalam Alkitab. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diajarkan kepadamu. Tuhan mau angkat kita, tapi Tuhan tidak pernah angkat orang yang sembrono. Tuhan mau bawa kita naik level,
Tapi Tuhan tidak pernah mengangkat orang yang tidak pernah hidup dalam perencanaan yang matang. Bertutur kata yang baik itu penting. Tapi berencana, bertindak dengan cermat juga penting. Karena itu kredit poin yang akan membuat Tuhan terpikat dengan saudara. Yang ketiga dan yang terakhir. Ayat yang ke-6 saya baca ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang bertindak hati-hati pasti beruntung kemanapun dia pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang pertama, kalau kita mau mengalami level up, jaga hati kita. Yang kedua, kalau kita mau mengalami level up, jaga sikap kita. Orang yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Orang yang cakap akan berdiri di hadapan para pembesar, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Yang ketiga, kalau kita mau mengalami level up, jaga diri dengan firman Tuhan. Jaga hati, jaga sikap, dan bekali diri kita dengan firman Tuhan. Memiliki kemampuan manajemen itu baik. Memiliki kemampuan ilmu komunikasi itu baik. Memiliki kemampuan accounting itu baik. Memahami segmen aktivitas dan kerja saudara itu baik, saudara harus kuasai. Tetapi lebih dari semua pengetahuan yang saudara harus dan wajib miliki, satu pengetahuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Pengetahuan tentang firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ada banyak orang yang pintar tersesat. Ada banyak orang yang punya ilmu yang begitu banyak tersesat. Ada orang yang tidak pernah berhenti sekolah, titelnya begitu banyak tersesat. Tetapi orang yang bergaul dengan firman Tuhan dituntun jalannya oleh Tuhan. Amsal berkata, Ia yang akan meluruskan jalanmu. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Tapi Amsal berkata, Ia yang akan meluruskan jalanmu. Waktu saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, meluruskan itu kemudian ditulis dengan kata direct. Ia yang akan mendirect jalanmu. Dari kata direct kemudian kita menemukan satu kata director. Director ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sutradara. Tuhan akan jadi sutradara dalam perjalanan hidup saudara. Kalau kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Di situ tempat Dia bicara kepada kita. Di situ tempat Dia mengingatkan kita. Di situ tempat Dia membimbing kita. Di situ tempat Dia menuntun kita. Di situ tempat Dia memberi inspirasi kepada kita. Di situ tempat Dia mencerahkan pemikiran kita. Di situ segala-galanya Tuhan berkomunikasi dengan kita. Di mana? Di dalam firman Tuhan. Jaga hatimu. Jaga sikapmu. Bertindak hati-hati. Jaga dirimu dengan firman Tuhan. Supaya Tuhan angkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita bangkit berdiri.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan bukan hanya mau angkat Yosua. Tuhan juga mau angkat kita. Tuhan bukan hanya mau hanya Yosua yang mengalami level up dalam hidupnya. Tuhan mau juga kita. Tapi apakah kita mau jaga hati? Maukah kita jaga sikap? Maukah kita bekali diri kita dengan firman Tuhan? Kalau hati kita, hidup kita according dengan hati Tuhan, saya percaya kita akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tidak tahu saudara ada di level kehidupan yang mana. Saya tidak tahu level kehidupan seperti apa yang saudara ingin tuju dalam kehidupan. Mungkin hari ini saudara berkata itu mustahil, itu tidak mungkin, itu hanya diperuntukkan pada orang-orang tertentu. Tapi Tuhan mau semua orang yang percaya mengalami peningkatan di dalam kehidupan, mengalami level up di dalam kehidupan dan pengiringannya kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk memindahkan kehidupan kita dari kehidupan yang sekarang ini. Mungkin saudara sementara menanti-nanti Tuhan, kapan saya berpindah dari keadaan ini. Saya tidak sanggup lagi ada dalam keadaan seperti ini. Satu hal yang saya tahu, Tuhan mau yang baik untuk saudara. Bahkan Tuhan mau kerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Genapi setiap kebenaran Tuhan dalam hidup. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan setia. Pandang Tuhan, lihat Dia dengan tangannya yang ajaib. Dengan tangannya yang penuh kasih, yang ingin mengangkat kehidupan kita. Menikmati segala yang baik daripada Dia. Menggenapi firman, Tanda mujizat sertai setiap langkahku. amin Tuhan. Kau bersama di dalam Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya. mengenali firman. Amin, amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua Bapa, agar supaya kami menjaga hati kami. Kami bertindak hati-hati, menjaga sikap kami. Dan kami bekali diri kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat kami, melihat hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pribadi rumah tangga, amat terlebih dalam pelayanan.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membawa korban persembahan kita. Kami persilakan yang bertugas, Ibu Erni dan Ibu Erni Sondak. Kami persilakan. Haleluya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Yesus kau miliki. Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita akan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat korban persembahan kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan jadwal sepekan kita. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua.
Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas. Musik Gusti, Gideon, Bapak Yohanes, dan Stephen. Singers Bapak Aris Redi, Bapak Daniel Siahaan, dan Ibu Yohana Medi. Rebana Vanessa, Angel, dan Reren. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Teddy Mosialu dan Bapak Uhad Siboya. Aser Bapak dan Ibu Binton Sihombing. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailom. Musik Gusti, Tria, Wita, dan Stephen. Singers Julius, Ibu Olive Siboya, dan Novito. Rebana, Tere, Vena, dan Fani. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Aldi Prabowo dan Immanuel. Aser Bapak dan Ibu Musa 1. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi penyampaian atau informasi kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Terima kasih. Kemarin telepon ya, minta 1 kali saja ya untuk pagi, karena memang di Tarailu ibadah itu malam. Nah, kalau pagi tidak ada kegiatan, tidak ada pelayanan, jadi ibadah hanya 1 kali malam karena kesibukan jemaat-jemaat juga di sana. Nah, terima kasih untuk kesediaannya pagi ini melayani kita. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan. Bahkan sebentar malam kembali lagi akan melayani kita, memberkati kita jemaat Tuhan di ibadah raya yang kedua. Mari kita bisa manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah, baik ibadah pagi maupun ibadah malam yang bisa hadir. Mari kita sama-sama hadir untuk kita diberkati oleh Tuhan. Informasi yang kedua, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan September ini. Jadi minggu depan kita masuk di bulan Oktober, artinya tinggal kurang lebih 3 bulan kita akhiri 2024-2023 ini, dan kita masuk 2024 mengingatkan kembali kepada kita semua untuk
tanggal 16 Januari sesuai dengan hasil keputusan kita, kesepakatan kita untuk pelaksanaan perayaan ulang tahun gereja dan dirangkaikan dengan peresmian gedung gereja ini ya tanggal 16 Januari. Jadi mari kita semua, karena bendahara tidak ada, jadi saya mewakili bendahara untuk menginformasikan, karena kalau tidak salah masih ada basar yang belum, beberapa yang belum mungkin melunasi basar itu, mungkin bisa dilunaskan ya. Berikut juga dengan iuran kita, karena memang masih ada 3 bulan ke depan. Kita terus berdoa supaya semua persiapan dan pelaksanaannya boleh dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Untuk informasi selanjutnya, tanggal 30 November, 30 itu atau tanggal November sampai tanggal berapa? 30 ya? 30 ya? 30 November ada Natal wilayah, tapi untuk Komisi Wilayah Pelayanan Wanita, Pelwap. Ya, Natal Pelwap itu bertempat di tempat ini. Jadi tanggal 30 November. Nah, 30 November. Jadi waktu beberapa minggu atau bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita komunikasikan itu di ibadah kaum ibu bapa, diskusikan dan kita semua menyetujui, dan pelaksananya dilaksanakan tanggal 30 November. Ya. Saya tidak tahu, katanya di Manado itu kalau sudah berber sudah bunyi. Jadi tinggal 1 hari saja Natal, 1 hari masuk bulan Desember. Jadi kita mendahului Natal perdana. Haleluya. Jadi tanggal 30 November Natal wilayah untuk Komisi Wilayah Pelayanan Wanita Pantai Kosta di wilayah Mamuju ini. Selanjutnya mungkin saya bisa diberikan satu saya dikunjungi oleh YLLKI, Yayasan Lembaga Literatur. Ya. Mereka membagikan traktat ini, diinformasikan untuk berikan kepada jemaat pada terserah di hari Minggu atau di hari. Jadi saya punya tanggung jawab untuk memberikan ini, membagikan ini, dan jemaat juga. Makanya dibagi saya tidak tahu satu keluarga dapat berapa. Ini tujuannya saudara taruh di mobil, taruh di mana, di rumah. Kalau ada yang taruh di meja. Siapa tahu ada yang tertarik, Roh Kudus gerakkan hatinya membaca 4 hal yang Allah ingin Anda tahu. Penasaran, apa itu 4 hal? Dia buka, dia baca. Oh, kalau anugerah Tuhan itu waktunya Tuhan, kita tidak tahu. Ya. Waktu Tuhan untuk seseorang kita tidak tahu. Nah, bisa saudara bagikan di kantor, di tempat kerja saudara, di kampus, di sekolah, supaya orang-orang di sekitar kita juga, meskipun masih sudah orang Kristen, tapi kalau Kristennya masih Kristen KTP, perlu juga untuk kembali mereka dilawat, dijamah oleh Tuhan. Jadi sudah ada pada tangan kita berapa lembar, bisa bagikan kepada saudara, keluarga kita, rekan-rekan kita dimanapun. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Richard Tumewu yang sudah melayani kita pagi hari ini, dan sebentar malam masih akan melayani kita dalam ibadah raya yang kedua. Minggu depan, minggu pertama,
kita akan melaksanakan ibadah sekaligus perjamuan kudus. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Nanti yang akan doa penutup kami persilakan Bapak Pendeta Richard. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. kerajaan sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kami yang sudah datang kepada Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Semua dilawat oleh Tuhan. Semua menerima berkat ibadah itu di dalam kehidupan kami. Sebab itu di akhir dari ibadah ini, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan-pergumulan yang sementara kami hadapi, baik pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami percaya dalam nama Yesus ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar. Karena Engkau alamat yang tepat bagi kami untuk berseru-seru dan memintakan pertolongan di dalam kehidupan kami. Dan di akhir dari ibadah ini pun, kami menyerahkan kehidupan kami dan umat-Mu di sepanjang minggu yang berjalan. Mulai besok hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, sampai hari Minggu yang akan datang. Kiranya tidak ada satu hari yang kami jalani tanpa berkat Tuhan. Tapi biar sepanjang minggu ini Tuhan, jadi minggu keberkatan Tuhan atas kami semua. Tuhan berkati apa yang kami dan umat-Mu tangani, kelola, kembangkan, usahakan, upayakan di sepanjang minggu ini. Semua bentuk mata pencarian umat-Mu yang akan mereka kerjakan di sepanjang minggu ini, kami doakan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Keberhasilan dan keberuntungan dari Tuhan menyertai umat-Mu di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga sepanjang minggu ini mereka menikmati keberkatan Tuhan yang ajaib. Lindungi kami semua di sepanjang minggu berjalan. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Mara bahaya, kecelakaan, niat jahat orang, pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, sakit, penyakit, bahaya, maut, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan jadi bagian kami semua di sepanjang minggu ini.
Sepanjang minggu ini kami aman dalam naungan Tuhan. Amin. Kami doakan Oma yang ada di tempat ini sebagai gembala jemaat Tuhan di sini. Tuhan terus beri kekuatan kesehatan. Di masa tua Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Sehingga semua tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan dapat dilaksanakan dalam campur tangan Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Max keluarga yang mendampingi, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk mendampingi orang tua yang ada di tempat ini, menjalankan tanggung jawab pelayanan yang ada di GPD Bukit Hermon Mamungsu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Hentar peliharakan kami semua, tibakan kami semua dengan segala selamat. Akhirnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan, kita arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati engkau waktu engkau masuk. Amin. Tuhan memberkati engkau waktu engkau keluar. Amin. Sehingga masuk ataupun keluarmu diberkati oleh Amin. Tuhan. Kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat, pertolongan dalam kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua umatnya Tuhan mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kembali, angkat kita semua masuk dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya.